Pria berpakaian kerajaan itu mendekat perlahan. Matanya menatap dalam, senyumnya aneh, setengah ramah setengah menakutkan. Lalu ia berucap dengan suara berat, "Anak muda, apa kau mau emas ini? Kalau kau mau, ambillah satu." Aku tercekap, tubuhku kaku seakan disambar petir. Perkataannya bagai mimpi di depanku. Kereta emas penuh dengan harta karun, kilauannya menusuk mata. Namun rasa takut jauh lebih besar daripada rasa ingin memiliki emas itu. Dengan suara terbata, aku beranikan diri bertanya sambil gemetar, "Itu apa sebenarnya?" Tanganku menunjuk ke arah kereta emas yang masih berkilau di balik kegelapan malam. Pria itu menatap lurus ke mataku, lalu menjawab dengan lirih namun jelas, "Itu emas, amanat dari ratu kami, untuk diantarkan kepada salah satu warga di sini. Tapi jika kamu mau, ambillah sesuai kebutuhanmu. Apa kamu mau?" Aku menggigil. Otakku berperang antara rasa serakah dan rasa takut. Tapi akhirnya dengan gemetar aku hanya bisa menggeleng. Tidak, aku tidak berani. Suaraku hampir tak terdengar. Pria itu lalu menoleh ke arah pria lain yang masih duduk di dalam kereta. Mereka saling bertukar pandang. Yang di dalam hanya mengangguk pelan lalu menggenggam kendali kuda emas itu lebih erat. Dalam sekejap, kereta itu mulai bergerak kembali. Roda emasnya berderak pelan. Suara gemerincing logam kembali memenuhi udara malam. Aku masih terpaku, tak bisa menggerakkan kaki, hanya menatap mereka dari jauh. Tepat ketika kereta melewati ujung jalan, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku serasa berhenti berdetak. Di bagian belakang kereta, melingkar erat ada sosok ular raksasa hitam dengan mata merah menyala. Lidahnya menjulur panjang mengeluarkan desis menyeramkan. Aku menjadi tertahan, hampir pingsan. Tubuhku jatuh terduduk di tanah. Napasku tersengal. Pandangan mataku kabur dan setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Sejak malam itu, aku jatuh sakit. Tubuhku demam tinggi, mulutku seolah terkunci, tak bisa bicara sepatah kata pun. Selama 1 minggu penuh aku hanya terbaring di tempat tidur. Tubuhku panas dan terus mengigau. Keluargaku panik. Aku bahkan sempat dibawa ke rumah sakit untuk opnam. Namun dokter hanya bilang aku demam biasa. Beberapa saudara menyebut aku terkena sawan. Orang tuaku sampai mengadakan pengajian di rumah untuk mendoakan kesembuhanku. 2 minggu kemudian keadaanku mulai membaik. Aku sudah bisa duduk, bahkan mulai bisa berbicara sedikit demi sedikit. Namun kabar mengejutkan tiba-tiba mengguncang kampung. 2 putra kembar Masnan meninggal dunia secara tragis. Mereka terjatuh dari lantai balkon rumah mewah Masnan tepat di hari ulang tahun mereka yang ke-7. Warga gempar. Ada yang bilang itu hanyalah kecelakaan, tapi sebagian lain berbisik,